Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dari Putra Pamungkas YouTube channel. Kita opening dulu. Pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas lagi mengenai helm. Ya, mungkin bagi teman-teman helmet lovers ataupun teman-teman yang tidak sengaja di jalan mengamati perkembangan helm yang ada di zaman sekarang, mungkin gak bakalan asing sama yang namanya tear off, flat visor, kemudian spoiler. Ya, karena malam hari ini kita bakalan bahas ketiga benda tersebut. Bahan kita pada malam hari ini tidak lain dan tidaklah bukan helm NHK GP1000 ini, men. Ya, karena kita baru punya helm full face ya cuma ini, dan doakan saja biar kedepannya kita bisa koleksi helm. Amin, amin ya Allah. Untuk video kita yang membahas tentang detail dari helm NHK GP1000 ini sudah ada di video yang sebelumnya, bisa teman-teman tonton juga tuh. Buat sebagian teman-teman mungkin menganggap bahwa tear off ataupun flat visor bahkan sampai spoiler ini itu cuma dipasang buat istilahnya mempercantik tampilan helm aja. Oke bang, apa sih bedanya visor cembung atau standar dengan flat visor? Ya, mungkin di sini bisa kita jelaskan sedikit mengenai perbedaan dari visor yang cembung. Visor cembung ini mempunyai permukaan yang cembung ya, karena emang bawaan dari helmnya itu dia bukan tipe helm racing, bukan tipe helm untuk balapan, jadi kebanyakan kacanya itu masih standar seperti ini, men. Jadi masih ada lekukan di bagian permukaan visornya. Sedangkan untuk visor flat visor ini kita udah punya permukaan yang datar dan rata. Mungkin bisa kita buktikan dengan menggunakan penggaris. Jadi kita udah nyiapin penggaris belum ya? Nah, ini dia penggarisnya, men. Ketemu, dan dengan menempelkan permukaan dari kaca dengan penggaris ini didapatkan permukaan kaca dengan penggaris itu menempel sempurna. Sedangkan apabila dengan menggunakan visor cembung, dia bakalan gak rata, men. Ya karena memang nggak flat visor. Untuk flat visor ini, apa sih kelebihan dari flat visor ini setelah kita pemakaian kurang lebih selama 2 tahun, lebih dari 2 tahun, kita dapetin view yang lebih natural ya, karena kalau misal pakai kaca cembung itu cenderung view-nya itu lebih melebar gitu loh. Itu baru kerasa kalau misal kita perjalanan luar kota lebih dari 2-3 jam. Itu kalau misal kita nggak ngeres, benar-benar kelihatan pusing matanya. Sedangkan dengan menggunakan flat visor ini kita dapatkan view yang lebih natural dan enak di mata. Ya, istilahnya nanti kalau misal kita perjalanan jarak jauh itu mata nggak cepat pegel pakai flat visor. Selain itu bang, dengan penggunaan flat visor ini kita bisa dapatkan aerodinamis yang lebih bagus, sehingga beban di helm, intinya kalau misal kena terpana yang besar itu nggak terlalu berat di helm karena aerodinamisnya lebih tinggi dengan menggunakan flat visor, men. Di flat visor dia udah mempunyai lubang yang bisa dipasang tear off post. Ya, di sini bisa kita pasang tear off post yang nantinya bisa dipasang anti fog juga, kemudian tear off-nya juga. Oke. Sekalian juga nih kita bahas tear off-nya. Oke, tear off itu apa sih? Ya, banyak teman-teman yang udah tahu sebenarnya, cuma kita ya ulas buat konten kan ya. Oke, untuk tear off sendiri yaitu berbentuk seperti ini. Dia mica yang warnanya bisa macam-macam. Ini kita beli yang gold ya, jadi perpaduannya tuh enak banget loh, men. Kenapa sih kok pakai gold, merah sama gold? Ya, seperti Anda menjadi Iron Man. Oke, dengan penggunaan flat visor ini kita bisa pasang tear off dengan sangat mudah. Bahkan kalau misal kita di tengah perjalanan pun bisa nih lepas pasang tear off sambil jalan. Tear off gunanya buat apa? Buat gaya-gayaan atau buat gantengin si helm ya, selain buat
nambah penampilan helm jadi lebih baik, lebih bagus, penggunaan tear off sendiri saya rasa cukup lumayan penting, karena nantinya dengan penggunaan tear off ini kita bisa dapatkan permukaan kaca helm yang dilapisi oleh mika, sehingga visor yang di sini bakalan awet dan tahan dari goresan. Oke, jadi kalau misal nanti di perjalanan kita dapetin kerikil yang bertebaran di jalan dan sampai kena visor, itu nggak langsung kena permukaan visornya men, langsung kena ke bagian tear off. Jadi nanti yang baret tear off nya. Oke, jadi lumayan menghemat teman-teman biar visornya nggak cepat ganti, karena harga tear off sama visornya itu jauh lebih murah tear off nya. Kemudian kita bicara mengenai spoiler yang ada di belakang sini, bentukannya seperti ini. Oke bang, abang pasang spoiler seperti ini buat gaya-gayaan tok ya, biar helmnya lebih ganteng. Kalau saya sih ya gimana ya, kalau jawab iya sih iya, cuma lebih ngejar ke fungsi men ya, karena kita apapun modifnya yang penting fungsinya lebih jauh lebih baik dari standarnya ya, seperti itu aja sih. Jadi untuk fungsi dari spoiler ini, dia bakalan buang angin turbulensi yang terjadi saat kita berkendara men di kecepatan tinggi. Dalam keadaan tertentu itu bakalan terjadi turbulensi di belakang sini ya, jadi nantinya akan ada turbulensi di bagian belakang helm. Turbulensi itu angin muter yang tidak beraturan seperti itu kan, apabila permukaan helmnya bagian belakang itu datar. Jadi perlu untuk ditambahkan bagian spoiler seperti ini agar angin yang melaju dari depan visor menuju ke belakang, dan ini untuk buangannya men. Nah itu fungsinya. Jadi untuk helm ini nantinya jauh lebih stabil apabila digunakan dalam kecepatan tinggi. Jadi nih buat teman-teman yang mungkin dalam berkendara mungkin saat menggunakan helm ini di kecepatan tertentu, di kondisi tertentu itu bakalan kejadian angin yang gede dan sampai goyangin si helm sampai istilahnya itu gede-gede gitulah. Nah dengan penggunaan spoiler ini dia bakalan lebih stabil juga, karena buangan angin yang ada di belakang atau turbulensinya itu jauh lebih baik dan langsung terbuang gitu. Dengan penambahan spoiler ini, selain tadi manfaat yang kita dapatkan dari kenyamanan berkendara, juga ada beberapa hal lain yang perlu teman-teman perhatikan. Ya ini kan bahannya akrilik ya, ataupun fiber nantinya, ataupun plastik yang teman-teman bisa buat dengan menggunakan PVC. Itu kan dia punya beban berat dari spoilernya sendiri, itu menambah beban dari helmnya. Kemudian juga di bagian belakang sini bakalan terjadi artinya beban tambahan dari angin saat kita berkendara. Nah dari situ, selain menambah kestabilan dari helm saat berkendara di kecepatan tinggi, penggunaan spoiler ini juga nanti bakalan nambah berat bagi helm yang saya rasakan sih. Ditambah lagi kalau misal helmnya udah berat men, helm udah berat ditambah spoiler kena terpan angin di sini, nantinya bakalan kerasa apa ya, lebih berat lah ya, walaupun gak signifikan. Dengan penggunaan spoiler ini nanti bakalan menambah beban di helm. Cuma kalaupun kita bandingkan dengan kenyamanan dan kelebihan yang didapatkan setelah pemasangan spoiler, maka ya tertutupilah menurut saya. Jauh lebih baik pakai spoiler apabila kita ada helm yang dikhususkan untuk perjalanan jarak jauh, dan intinya kenyamanan yang diutamakan sih. Ya, mungkin sekian pembahasan kita kali ini mengenai flat visor, kemudian tear off, dan spoiler pada helm. Jadi selain variasi yang kita dapatkan dan kita pasang di helm tersebut menambah nilai estetika pada helm, kita juga harus perhatikan nih fungsi-fungsi ataupun kekurangan apabila kita pasang variasi tersebut. Jadi jangan salah-salah masang variasi tapi nanti kenyamanan di helm yang kita pakai itu jauh lebih berkurang dan menambah resiko keamanan. Itu hindari teman-teman modif-modif yang seperti itu. Semoga pembahasan kita pada malam hari ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman dan bagi saya sendiri. Kemudian
terima kasih juga buat yang udah dukung channel ini sampai saat ini. Kita lagi aktif-aktifnya buat video buat teman-teman. Ya sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Geruput Repongkas YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.